Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Halo, thank you. Nah, sekarang aku lagi jalan-jalan sama anak-anak di hutan sambil bikin video sekalian ya, sambil menyelam minum air. Dan kemarin ada teman-teman yang bilang bikinin cerita tentang Neville Goddard lagi dong. Alright darling, today we gonna talk about Neville Goddard story, tentang manifestasi sambil bercanda. Jadi memang betul kalau kita memanifestasi atau berimajinasi lah, atau berscripting lah, afirmasi, jangan dibawa serius, karena semakin kita serius, semakin kita memiliki attachment atau merasa harus terjadi atau ngarep-ngarep, harap-harap cemas. Dan seperti teman-teman tahu, kalau attachment atau mikirin kapan hal itu akan terwujud, itu artinya kita memiliki perasaan fear. Kalau kita memiliki perasaan fear, itu artinya apa yang kita inginkan tidak akan termanifestasi, karena kita tidak berada di zona ikhlas atau zona menerima. Itu artinya nggak akan terjadi atau lama. Jadi dibawa enteng aja, dibawa seneng, dibawa ringan. Life is like a game. Cerita ini diambil dari salah satu bukunya Neville Goddard yang berjudul The Law and the Promise. Kebetulan aku punya hampir seluruh koleksi dari bukunya Neville Goddard. Jadi kurang lebih ada 10 buku yang rencananya nanti ceritanya akan aku bagikan sedikit demi sedikit di channel Kunci Hidup ini. Jadi kita semua bisa belajar bersama dari beliau ya, karena beliau itu benar-benar amazing teacher buat masalah the law of attraction dan juga mastery in life, atau gimana caranya sih hidup kita menjadi lebih baik, inner journey ya, atau perjalanan batin. Nah, ceritanya begini, jadi ada seorang ibu yang memiliki anak laki-laki berumur kurang lebih 10 tahun. Nah, anak ini menderita penyakit warts kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya aku kurang tahu, mungkin dibilangnya kutil kali ya, tapi biar nggak salah, aku bilang aja benjolan kecil di dalam badannya. Nah, kemudian si mama bilang sama anaknya, "Nak, kita pergi ke dokter yuk, biar dokter bisa ngilangin kutilnya itu," gitu kan, benjolan-benjolan kecilnya itu. Terus si anaknya bilang nggak mau, takut kayak gitu. Nah, terus si mamanya ini kan pergi ke teachingnya atau lecture-nya si Neville Goddard. Di sana diajarin caranya manifestasi secara imaginary, dan segala sesuatunya itu harus secara, what do you call it, relax, easy, fun, kayak bercanda kayak gitu. Semakin kita ringan, bercanda, nggak dibawa berat, nggak dibawa serius, biasanya akan semakin gampang terwujud. Neville juga bilang kalau sama anak-anak, biasanya anak-anak kan nggak bisa ngebedain mana itu beneran atau itu cuma imaginary. Buat anak-anak, kalau mereka mainan teapot atau pura-pura main dinosaurus, ada pura-pura ada monster, itu buat anak-anak seperti betul-betul kenyataan kan. Anak-anak masih seperti itu ya pemikirannya, especially anak yang masih kecil kayak gitu. Kemudian si mama ini punya ide ide cemerlang kan. Dia langsung bilang ke anaknya, "Nak, gimana kalau mama beli semua benjolan-benjolan kecil yang ada di badanmu itu? Ayo kita hitung bareng-bareng," gitu kan. Terus anaknya heran kan, "Emangnya bisa?" "Iya, kita main jual-jualan ya, kita main pura-pura kamu jualan benjolan kecilmu itu, mama beli, satu bijinya berapa?" katanya kan. Terus si anaknya bilang 1000-an katanya gitu. Anaknya senang dong dapat duit bisa buat beli mainan. Terus si mamanya, let's go do it. Tapi kamu harus bener-bener, nah kuncinya di sini ya, kamu harus bener-bener merelakan bahwa semua yang mama beli itu bukan lagi hakmu, dan kamu dosa kalau kamu pegang barang orang, karena itu bukan milikmu lagi. Dan kita harus bener-bener mengikhlaskan, dipergiin tuh benjolan-benjolan kecil di badanmu, dan kamu harus bener-bener awake, sadar mana tempatnya. Jadi ditunjuk satu persatu biar jadi tahu gitu kan, biar gak asal ngitungnya dan bener-bener bareng-bareng ngitungnya. Nah, kemudian si anak kecil nunjukin satu persatu di badannya sama mamanya nunjukin where the attention go, the energy go, ya kan? Jadi di mana perhatian atau attention atau fokus kita pergi, energi akan pergi ke sana. Nah, kalau kita ada ikrar yang tulus, yang kuat, itu berarti kan kayak niat ya. Kalau niat kita harus seperti itu kan, harus kalau bisa dipegang atau bener-bener seutuhnya. Terus mereka hitung satu persatu sampai akhirnya mereka setuju bahwa jumlahnya itu ada 20 biji ya. Jadi mamanya bayar 20.000 nih ke anaknya. Terus anaknya seneng dong. Setiap malamnya si mama tugasnya itu ngebayangin bahwa benjolan kecil di badan anaknya itu
hilang. Nah, cara membayangkan ini, jadi kalau misalnya melibatkan orang lain, itu kan yang dari pihak yang bersangkutan, itu harus ada izin. Makanya kemarin ada teman-teman yang nanya gimana caranya aku pengen punya jodoh buat anakku. Jadi sebaiknya ibu yang bertanya, kalau nonton video ini, minta izin dulu sama anaknya. Sama kayak ibu ini ya, ibu yang membeli benjolan kecil ke anaknya, dia minta izin ke anaknya. Setelah anaknya mengizinkan dan tahu betul apa yang dimaksud, mereka udah setuju nih, agree, dua-duanya setuju. Nah, baru dia yang memproses, si mamanya yang memproses. Terus setiap malam mamanya memikirkan bahwa semuanya itu hilang karena dia udah beli kan, dibayar pakai uang. Buat anaknya tugasnya itu cuma berpikir satu, bukan milikku lagi. Jadi aku nggak punya hak untuk gondeli ya, kalau bahasa Jawanya, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Dia nggak punya hak untuk tetap memegang barang yang bukan haknya. Itu saja, and that's it. Setiap malam mamanya membayangkan sampai merasa betul-betul sudah terjadi. The feeling is the key. The feeling. Ingat ya, kita harus pergi ke feelingnya. Terus kita harus berada di sana. Di sana itu maksudnya apa ya? Sudah terjadi, bukannya prosesnya ya. How-nya kita nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu itu kita sudah berada di tempat itu, sudah ada di sana. Nah, si ibu ini udah berada di sana. Yang dibayangin itu anaknya sudah bersih dari semua benjolan-benjolan kecil itu. Dalam waktu 7 hari semua benjolannya hilang. Dari mulai ngempes pelan-pelan sampai akhirnya hilang total, tidak ditemukan jejaknya. Nah, saking senengnya si ibu ini keliling nih ke tetangganya, ke semua orang yang ditemuinya, dibeli semua itu kutil orang-orang. Dan beneran hampir semuanya itu yang percaya ya. Nah, ini satu lagi kuncinya. Kalau kita percaya, itu pasti akan hilang. Tapi kalau salah satu pihak tidak percaya atau salah satu pihak tidak mengizinkannya, biasanya nggak akan terjadi. Intinya dari cerita Neville Goddard ini, bahwa betul kita bisa mengobati orang lain, bahwa betul kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, asalkan satu orang itu setuju, dua orang itu percaya bahwa apa yang dijanjikan atau yang diinginkan itu benar-benar memiliki kekuatan dan benar-benar akan terjadi. Thank you guys, jangan lupa like videonya jadi biar banyak orang yang bisa menemukan video ini, dan mari kita bersama-sama membantu orang lain. Alright, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.